Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Aulia Alianti. I am from Management 20 Class D. Here I will explain about the case study analysis TikTok innovation using the spiral innovation approach. Oke, spiral innovation analysis material. Jadi ada 6 topik utama yang akan kita bahas di materi spiral innovation di perusahaan TikTok ini. Yang pertama itu ada kebutuhan pasar, yang kedua ada kolaborasi multi stakeholder, yang ketiga itu ada penilaian siklus inovasi, yang keempat itu ada risiko inovasi, yang kelima ada iterasi produk atau jasa, dan yang keenam itu ada kesimpulan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada kebutuhan pasar. Apa sih kebutuhan pasar itu? Nah, kebutuhan pasar di TikTok ini mengidentifikasi kebutuhan pengguna untuk platform yang interaktif dan menyenangkan untuk berbagi konten video pendek dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan permintaan akan konten yang cepat dan mudah diakses. TikTok ini memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan alat kreatif dan fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi video dengan mudah. Tren konsumen yang menginginkan hiburan cepat dan kemampuan untuk berinteraksi dengan konten juga menjadi pendorong utama inovasi di platform ini. Kemudian yang kedua itu ada kolaborasi multi stakeholder. Nah, yang dimana dari kolaborasi ini ada 3 stakeholder yang ikut berkontribusi, yang ikut berkolaborasi di sini. Yang pertama itu ada pengguna. Kita tentunya tidak asing dengan pengguna ini, yang dimana banyak di era sekarang yang menggunakan aplikasi TikTok. Nah, bagi TikTok sendiri, pengguna ini sebagai umpan balik yang sangat berharga dalam pengembangan fitur baru dan peningkatkan pengalaman penggunanya dalam menggunakan aplikasi TikTok ini. Kemudian untuk mitra bisnis, ini dengan berkolaborasi dengan influencer, merek, dan kreator konten membantu mengembangkan ekosistem yang lebih kaya dan beragam. Jadi dengan adanya mitra bisnis ini, dengan berkolaborasi dengan influencer, merek, dan kreator konten yang lainnya, ini sangat membantu bagi perusahaan TikTok ini dalam meningkatkan pengguna konsumen yang akan mengakses TikTok tersebut gitu. Kemudian ada regulator. Nah, TikTok harus beradaptasi dengan regulasi yang ada seperti privasi data dan perlindungan anak yang dapat mempengaruhi fitur dan kebijakan platform ini. Oke, yang ketiga di sini ada penilaian siklus inovasi. Nah, proses inovasi di TikTok ini dibagi menjadi 4 siklus, yang dimana yang pertama itu ada pengembangan ide, yang kedua itu ada pengujian dan validasi, yang ketiga itu ada implementasi, dan yang keempat itu ada peningkatan berkelanjutan. Nah, untuk pengembangan ide sendiri kita sudah mengetahui tadi tren pasar, kebutuhan pasarnya apa yang mengikuti tren gitu. Jadi untuk ide sendiri itu mengumpulkan ide dari pengguna dan analisis tren pasar. Kemudian untuk pengujian dan validasi itu meluncurkan fitur-fitur kepada sekelompok pengguna untuk mendapatkan umpan balik awal. Nah, untuk implementasi sendiri mengintegrasikan fitur baru ke dalam aplikasi secara luas setelah penyesuaian berdasarkan umpan balik. Jadi setelah tadi ada ide, kemudian udah ide tadi diluncurkan si fiturnya kepada orang yang akan menjadikan umpan balik kepada kita. Kemudian setelah adanya umpan balik, baru kita meluncurkan fitur ini secara luas gitu. Fitur baru ini secara luas keseluruhan. Kemudian yang terakhir itu ada peningkatan berkelanjutan, yaitu mengadaptasi dan meningkatkan fitur berdasarkan penggunaan dan feedback dari pengguna. Jadi setelah tadi ada ide, pengujian, implementasi, yang terakhir itu ada peningkatan berkelanjutan. Setelah disebarluaskan, kemudian umpan balik dari pengguna itu baik, maka fitur ini akan terus dilanjutkan dan dikembangkan lebih baik lagi. Nah, yang keempat di sini ada risiko inovasi. Selain dari berjalannya fitur baru yang diluncurkan dengan baik, gitu, dengan lancar, dan juga feedback pengguna yang baik ke perusahaan, di sini juga kita harus mempertimbangkan beberapa risiko yang memungkinkan akan terjadi ke kita gitu, ke perusahaan. Nah,
Yang pertama itu ada resistensi pengguna. Nah, fitur baru mungkin tidak diterima oleh pengguna dan ini akan menyebabkan penurunan keterlibatan pengguna dalam menggunakan fitur di aplikasi. Jadi, setelah kita meluncurkan fitur baru yang tadi, kemudian ada sebagian pengguna yang tidak menyukainya, tidak menerima fitur itu, maka mereka tidak akan menggunakan fitur baru tersebut dan tidak akan ikut terlibat di menggunakan media sosial TikTok tersebut gitu, karena mereka tidak suka dengan fitur barunya. Kemudian yang kedua itu ada kompleksitas regulasi. Perubahan dalam regulasi dapat mempengaruhi pengembangan dan peluncuran fitur baru. Jadi ketika regulasi yang sekarang begini, kemudian mau meluncurkan fitur baru di kemudian hari, tetapi waktu pas mau diluncurkannya regulasinya berubah, maka itu akan mempengaruhi gitu untuk peluncuran fitur baru yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi harus memenuhi regulasi yang ada. Kemudian yang ketiga, keamanan dan privasi. Nah, ini sangat penting. Karena apa? Karena untuk keamanan data, resiko pelanggaran data yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan pengguna. Takutnya kebocoran data dan segala macam, jadi harus dipersiapkan gitu. Nah, yang kelima di sini ada iterasi layanan TikTok. Nah, TikTok sendiri di sini menggunakan pendekatan interaktif dalam pengembangan produknya. Nah, prototipe fitur baru diuji dengan penggunaan nyata dan umpan balik yang diterima digunakan untuk melakukan perbaikan sebelum peluncuran penuh. Seperti yang sudah dijelaskan pada siklus inovasi tadi, yang dimana ada pengujian dan validasi setelah ide baru di pengumpulan ide, kemudian dibuatkan produknya, kemudian harus diuji dan validasi terlebih dahulu. Setelah ada umpan balik dari konsumen, dari pengguna, baru kita luncurkan sepenuhnya, mengimplementasikannya ke masyarakat luas gitu. Nah, di sini ada contoh fitur efek video dan tantangan seringkali berasal dari umpan balik yang menunjukkan apa yang paling menarik bagi pengguna. Baik, kita ke tahapan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini mencakup 3 poin yang dimana ada kelebihan, ada kelemahan, dan juga potensi penerapan inovasi secara luas. Nah, untuk kelebihan di sini, pendekatan spiral innovation memungkinkan TikTok untuk merespon dengan cepat terhadap kebutuhan pengguna dan tren yang berkembang. Nah, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan meningkatkan relevansi inovasi. Tentunya selain adanya kelebihan, pasti semua pendekatan ini ada juga kelemahannya. Nah, kelemahannya di sini ketergantungan pada umpan balik pengguna dapat mengarah pada inovasi yang terlalu fokus pada tren jangka pendek, berpotensi mengabaikan visi jangka panjang. Kemudian yang terakhir ini ada potensi penerapan inovasi secara luas. Nah, model inovasi ini dapat diterapkan oleh perusahaan lain dalam industri kreatif dan teknologi, mendorong fleksibilitas dan keterlibatan pengguna yang lebih besar lagi. Jadi selain di TikTok ini, pendekatan spiral innovation bisa diterapkan di perusahaan manapun supaya fleksibilitas dan keterlibatan pengguna yang lebih besar lagi gitu. Nah, inovasi yang dilakukan TikTok menunjukkan pentingnya memahami kebutuhan pengguna dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan pengalaman yang menarik dan relevan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil analisis studi kasus spiral innovation di perusahaan TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.